Dalam berbagai budaya, agama, dan kepercayaan, ada banyak banget kisah-kisah tentang asal-usul penciptaan dunia yang dipercayai manusia sejak zaman dulu sampai di generasi sekarang ini. Kalau semisal di antara kalian ada yang ngikutin channel aku dari dulu, pasti sering banget nontonin video aku yang bahas tentang penciptaan dunia dari berbagai kepercayaan mulai dari mitologi Yunani, Nordik, Mesir, China, Jepang, Mesopotamia, dan masih banyak lagi yang gak bisa aku sebutin satu persatu. Tapi kalau bahas tentang asal-usul penciptaan dunia, pasti sebagian besar gambaran awal yang terlintas di pikiran kita tuh berawal dari alam semesta yang masih kosong, hampa, dan gak ada apa-apa. Setelah itu mulai terbentuk langit, bumi, dan semua makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, tapi kalian pernah dengar gak sih kalau ternyata ada salah satu mitologi yang bilang kalau sebenarnya dunia itu tercipta dari tetesan air susu? Aneh banget kan? Makanya buat kalian yang mau tahu gimana kisah lengkapnya, stay di video ini sampai habis. Pembahasan tentang mitos penciptaan dunia kali ini aku mau ngambil dari Afrika. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kalian harus tahu kalau sebenarnya ada beberapa suku yang mendiami wilayah Afrika dan setiap sukunya punya kisah penciptaan dunia yang beda-beda. Lalu karena emang sebagian besar mitos ini disampaikan secara lisan atau dari mulut ke mulut, makanya kisah penciptaan ini punya banyak versi. Tapi di sini aku nggak bakal bahas semuanya. Aku hanya akan ngambil beberapa referensi dari kisah mitologi Afrika yang lumayan terkenal, populer di dunia. Kalau gitu langsung aja kita bahas kisah yang pertama. Mitologi suku Fulani. Dalam salah satu budaya Afrika, khususnya di bagian Afrika Barat, ada sekelompok masyarakat yang disebut sebagai suku Fulani. Orang-orang Fulani percaya kalau dunia ini diciptain sama Tuhan yang mereka sebut sebagai Dundari. Meski kisah penciptaan Dundari ini udah dari dulu banget, nyatanya cerita ini baru populer di luar Afrika sejak tahun 1966, di mana kisah ini diterbitkan dalam sebuah puisi dengan judul The Origin of Life and Death, African Creation Myths, karya Uli Bayer. Nah, di situ diceritain kalau pada mulanya ada tetesan air susu yang banyak banget. Setelah itu, Dundari datang dan nyiptain sebuah batu. Terus dari batu itu terciptalah besi, dan besi itu menciptakan api. Dari api menciptakan air, sampai air itu akhirnya menciptakan udara. Setelah 5 elemen itu terbentuk, Dundari kemudian turun buat yang kedua kalinya. Terus dia ngambil ke-5 elemen tadi buat membentuk manusia. Setelah manusia diciptakan, lama-kelamaan mereka jadi sombong dan terlalu membanggakan dirinya. Sampai akhirnya Dundari menghukum manusia dengan menciptakan kebutaan. Namun ketika kebutaan menjadi sombong, Dundari nyiptain tidur buat ngalahin kebutaan. Lalu saat tidur juga ikutan jadi sombong, Dundari nyiptain rasa khawatir untuk mengalahkan tidur. Sampai akhirnya kekhawatiran itu juga jadi sombong. Lalu Dundari nyiptain kematian untuk mengalahkan kekhawatiran dalam diri manusia. Saat kematian akhirnya menjadi sombong, Dundari kemudian turun untuk yang ketiga kalinya dan datang dengan sebutan Gweno the Eternal One atau Gweno yang abadi untuk memberikan harapan kepada manusia dengan mengalahkan kematian. Puisi singkat tentang penciptaan Dundari itu berakhir sampai di sini. Pada intinya kisah ini tuh secara garis besar menceritakan tentang ke-5 elemen atau unsur-unsur pembentuk dunia yang saling berhubungan satu sama lain yang kemudian diseimbangkan dengan penderitaan manusia yang akar permasalahannya dimulai dari kesombongan. Kesombongan manusia itu sendiri akhirnya menuju ke kematian. Setelah itu Dundari pun datang dan bereinkarnasi menjadi Gweno buat ngalahin kematian. Tapi yang masih jadi hal aneh dan misterius dalam kisah penciptaan Dundari ini tuh tetesan air susu yang diceritain di awal tadi. Sebenarnya asalnya dari mana sih? Kok bisa-bisanya muncul air susu yang entah datangnya di mana tiba-tiba nyiptain unsur-unsur yang bisa membentuk dunia? Sebenarnya dalam puisi penciptaan itu nggak dijelasin secara detail. Meski begitu, kalau kita cocok logikan dan tarik benang merahnya ke mitologi lain, ternyata ada salah satu kisah penciptaan yang mirip kayak mitos suku Fulani ini. Tepatnya di mitologi Yunani yang mengisahkan tentang pahlawan terkenal bernama Hercules. Udah pernah aku bahas video lengkapnya. Jadi intinya waktu Hercules masih bayi, dia sempat dibawa ke Olympus dan disusui sama Dewi Hera. Tapi karena Hercules menyusu dengan terlalu kencang, makanya Hera kaget dan ngelepasin bayi itu sampai akhirnya air susu ilahi milik Hera menyembur ke angkasa dan membentuk galaksi Milky Way. Jadi alasan kenapa galaksi kita dinamain Milky Way karena emang asal
asalnya dari air susu Hera menurut referensi mitologi Yunani. Oke, daripada mikirin misteri air susu, mendingan kita lanjut ke kisah penciptaan suku Afrika yang lain. Mitologi suku San. Habis dari wilayah Afrika Barat, kita beralih ke mitos penciptaan di daerah Afrika Selatan. Di sana ada penduduk asli yang mendiami wilayah itu. Mereka disebut dengan suku San, atau yang lebih dikenal dengan orang Afrika Bushman. Menurut kepercayaan mereka, dunia itu sebenarnya diciptain sama dewa penguasa yang bernama Kang. Kang, seperti tidak asing. Awalnya dewa Kang hanya menciptakan 2 jenis makhluk hidup, yaitu manusia dan hewan yang tinggal di dalam bumi. Jadi saat itu belum ada tumbuhan sama sekali. Tapi menariknya, waktu itu manusia dan hewan tuh bisa berkomunikasi satu sama lain. Entah pakai bahasa apa. Yang jelas para hewan tuh bisa ngobrol sama manusia. Lalu meskipun mereka tinggal di dalam tanah, tapi anehnya di dunia bawah itu selalu terang walaupun gak kena sinar matahari secara langsung. Sehingga manusia dan hewan tuh bisa hidup secara berdampingan dengan damai di sana. Pokoknya kehidupan dunia bawah tanah saat itu tuh masih aman, tentram, damai, tanpa ada masalah apapun. Suatu hari, Kang naik ke atas permukaan bumi, lalu menciptakan pohon kehidupan pertama yang ukurannya gede banget. Bahkan cabang-cabangnya sampai membentang ke seluruh negeri. Di dasar pohon itu, Kang kemudian menggali sebuah lubang sampai tembus ke dunia bawah, tempat tinggalnya manusia dan para hewan. Jadi lubang di bawah pohon ini yang menghubungkan antara dunia permukaan dan dunia bawah. Setelah itu, Kang membantu manusia dan hewan-hewan lainnya buat naik ke atas permukaan dan hidup dengan damai. Tapi Kang ngasih peringatan ke manusia supaya jangan coba-coba buat bikin api kalau misalnya mereka nggak mau bencana besar menimpa mereka. Setelah ngasih peringatan itu, Kang pergi deh ninggalin semua ciptaannya di atas bumi buat hidup berdampingan satu sama lain sampai pada akhirnya matahari mulai terbenam. Dan dunia pun diselimuti dengan kegelapan malam yang mencekam. Dari situlah muncul rasa ketakutan dalam hati manusia karena mereka nggak bisa melihat apapun saat malam hari. Manusia juga nggak punya bulu yang lebat seperti hewan untuk menghangatkan tubuh mereka di kedinginan. Karena itu akhirnya manusia memutuskan untuk melanggar perintah Kang. Lalu mereka bikin api supaya mereka bisa ngeliat sekaligus ya bisa menghangatkan tubuh mereka. Tapi sayangnya hewan-hewan pada takut sama api itu dan melarikan diri ke gua-gua, pegunungan, hutan, dan tempat-tempat terpencil lainnya. Makanya sejak saat itu manusia udah gak bisa ngobrol lagi sama binatang karena rasa takut yang jadi pemisah antara kedua kelompok itu. Tapi kalau misalnya emang bener manusia bisa berkomunikasi sama binatang, menarik juga sih. Pengen deh. Misalkan nih ya kalau kalian bisa ngomong sama binatang, apa sih yang mau kalian omongin, yang mau kalian tanyain ke hewan-hewan itu? Oke, lanjut. Mitologi suku Ewe. Di daerah Afrika Tengah ada sebuah negara yang disebut dengan Republik Demokratik Kongo. Di sana ada sekelompok etnis orang-orang kerdil yang dinamakan suku Ewe. Mereka punya mitos penciptaan yang beda dari yang sebelumnya aku ceritain. Pasti yang ini tuh lebih familiar deh di telinga kalian. Jadi suku Ewe ini percaya sama Arabati sebagai Tuhan yang menciptakan dunia dan semua makhluk hidup yang tinggal di dalamnya, termasuk manusia yang dalam proses penciptaannya tuh dibantu sama bantuan bulan dengan ngambil tanah liat dan membungkus tanah liat itu dengan kulit. Habis itu mengalirkan darah di tubuh manusia itu sehingga hiduplah manusia pertama yang bernama Batsi. Manusia itu hidup abadi dan gak pernah ngalamin yang namanya kematian sampai akhirnya manusia punya banyak keturunan di bumi. Habis itu Arabati bilang ke manusia kalau mereka boleh makan semua buah-buahan yang ada di bumi kecuali buah dari pohon pengetahuan. Familiar. Awalnya sih Batsi dan anak-anaknya ngikutin perintah itu sampai pada akhirnya ada seorang wanita hamil yang kayaknya waktu itu lagi ngidam. Dia kepengen banget makan buah pengetahuan sampai maksa suaminya buat ngambil buah itu. Makanya laki-laki ini ngalah sama istrinya dan pergi ke hutan waktu malam hari buat memetik buah dari pohon pengetahuan. Tapi akhirnya mau sembunyi kayak gimana pun tetap akan ketahuan juga karena bulan yang selalu mengamati semua makhluk di malam hari tahu ada manusia yang ngambil buah itu. Makanya si bulan ngasih tahu ke Arabati kalau ada manusia
manusia yang melanggar perintah dengan ngambil dan makan buah pengetahuan. Makanya mulai saat itu manusia dikasih hukuman kematian supaya mereka nggak bisa lagi hidup secara abadi kayak sebelumnya. Jadi ini alasan kenapa sampai perempuan kalau lagi hamil itu sukanya ngidam yang aneh-aneh. Cerita ini mirip banget kan sama kisah penciptaan dunia di agama Abrahamik yang pastinya udah sering banget kita dengar. Sebenarnya masih banyak banget sih kisah-kisah tentang penciptaan dunia dalam mitologi Afrika. Tapi seperti yang di awal tadi aku bilang, kalau di pembahasan kali ini aku tuh cuma ngambil beberapa kisah yang terkenal. Karena sebagian besar mitos-mitos kayak gini tuh diceritain secara lisan. Makanya ada banyak banget versi penciptaan yang beda-beda. Tapi kalau misalnya kita tarik benang merahnya, pasti ada aja kemiripannya satu sama lainnya. Well, itu dia tadi penciptaan dunia yang ada di mitologi Afrika. Kalau misalnya kalian ada mau nambahin atau misalnya ada mau koreksi, ya silahkan komen di kolom komentar. Kalau misalnya mau request juga boleh. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye-bye. Cerita ini mirip banget kan sama kisah penciptaan dunia di agama. Kalian ada mau nambahin atau misalnya ada mau koreksi. The Origin of Life and Death, African Creation Myths. Atau unsur-unsur